Zikir lisan itu sama Pak, semua punya kelebihan keistimewaan masing-masing. Istighfar punya, la haula wala quwata illa billah juga punya. Semuanya, makanya kata Allah disebut umum, wala zikrullahi akbar. Semua zikir itu akbar. Semua zikir itu akbar hingga Allah. Kata Nabi, kiamat akan ditunda Allah selama masih ada di muka bumi lidah yang mengatakan Allah, 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 Allah. Itu pun sudah menunda kiamat Pak. Coba besarnya tuh Pak zikir itu. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, di akhir surat Al-Ankabut ayat 45 itu sering dibacakan oleh khatib ketika hendak turun dari mimbar setiap Jumat itu. Apa kata Allah di bagian penutup ya ayat 45 surat Al-Ankabut itu? Wala zikrullahi akbar. Selalu begitu itu ya. Artinya sungguh zikir menyebut nama Allah adalah sesuatu yang paling besar. Allah begitu. Wala zikrullahi akbar. Sungguh berzikir menyebut nama Allah itu adalah ibadah yang terbesar. Ini menjadi dalil Bapak Ibu betapa ya zikir itu ibadah yang sangat bernilai. Sampai-sampai Allah menyebutnya sebagai sesuatu yang akbar, sesuatu yang paling besar nilainya. Karena Bapak Ibu, misalnya kalau Bapak Ibu baca nanti di Al-Baqarah 152, kata Allah, fazkuruni azkurkum. Berzikirlah kamu menyebut namaku, aku pun berzikir menyebut namamu. Tuh janji Allah begitu. Kalau Bapak Ibu berbuat ya amal saleh, ya salat kah, puasa kah, zakat kah, semua itu dijanjikan Allah pahala. Semua amal saleh itu janjinya adalah pahala. Tapi kalau berzikir bukan hanya pahala. Kata Allah, kalau engkau berzikir mengingatku, menyebutku, aku pun berzikir menyebutmu. Bapak Ibu, kalau disebut-sebut Pak Presiden, apalagi depan orang banyak kan, itu pasti bangga tuh Pak ya. Saya punya kawan Bapak Fulan itu ya. Dia orangnya begini, disebut-sebut Pak, diceritakan Bapak oleh Pak Presiden. Saya yakin Bapak langsung viral tuh Pak, dicari wartawan tuh. Ini Allah yang menyebut-nyebut kita. Syaratnya apa? Kalau kita menyebut Dia, berzikir. Makanya kata Allah, fazkuruni azkurkum. Berzikirlah kamu kepada aku pun berzikir menyebutmu. Nah, itulah menjadi dalil memang zikir itu ibadah yang sangat istimewa. Istimewanya zikir nih Bapak Ibu. Pertama, zikir itu sudah dimulai sebelum ibadah yang lain diperintahkan. Jadi salat, puasa, ya dan seterusnya ibadah-ibadah yang kita lakukan itu dikerjakannya setelah Nabi Adam diciptakan. Setelah Nabi Adam turun ke bumi, itu baru dimulai ibadah. Tapi kalau zikir sudah dimulai jauh sebelum Nabi Adam diciptakan. Apa dalilnya? Di surah Al-Baqarah ayat 30, ketika Adam hendak diciptakan, Allah sampaikan ke malaikat, ya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya hendak menjadikan khalifah di bumi. Apa jawaban malaikat? Apakah engkau akan menciptakan orang yang akan berbuat kerusakan, akan bertumpahan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdik.
sementara kami selalu bertasbih memujimu. Berarti malaikat sudah bertasbih, sudah memuji Allah, sudah berzikir sebelum Nabi Adam diciptakan. Itu artinya zikir ini mendahului ibadah apapun. Karena yang namanya ibadah itu diwajibkan ke manusia. Itu setelah Nabi Adam diciptakan. Tapi para malaikat mengatakan, nahnu nusabbihu bihamdika. Kami tidak pernah putus ya bertasbih memujimu. Berarti zikir sudah dimulai sebelum ibadah diperintah. Bapak Ibu kalau baca surah Az-Zumar ayat 75, Az-Zumar 75, kata Allah, wa taral malaikah hafina min haulil arash yusabbihuna bihamdi rabbihim. Jadi engkau lihat para malaikat itu berkeliling di sekitar arash. Karena Bapak Ibu di arash itu ada satu tempat berkumpulnya malaikat, namanya Baitul Ma'mur. Kalau di bumi namanya Baitullah, kalau di langit itu namanya Baitul Ma'mur. Itu tempat kumpulnya malaikat. Itu makanya disebutkan di surat Al-Ma'arij ayat yang keempat, ta'rujul malaikatu waruhu fih, ya, ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Itu para malaikat naik ya ke langit, naik ke aras setiap hari. Itu sehari mereka naik itu 50.000 tahun hitungan kita di sini. Ya, jadi malaikat itu selalu naik. Jadi sejak awal diciptakan semesta ini, Allah sudah menciptakan satu tempat berkumpulnya para malaikat, namanya Baitul Ma'mur. Apa yang dilakukan malaikat di sana? Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka bertasbih memuji Tuhan. Dan malaikat diciptakan lebih dulu dari manusia. Dan aras diciptakan lebih dulu daripada para malaikat mungkin. Nah, kata Allah, para malaikat itu sudah bertasbih. Ya, mereka berkumpul di aras bertasbih memuji Tuhan. Itu artinya tasbih zikir ya sudah mendahului ibadah. Nah, Bapak Ibu kalau baca surah Ghafir ayat 7, ya surah Ghafir ayat 7, allazina yahmilunal arash wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Jadi ada malaikat yang ditugasi memikul arash. Jadi arash itu adalah apa ya, istana Tuhan dalam bahasa kitanya, walaupun Allah tidak butuh tempat, tapi itu disebut begitu. Ya, Allah bersemayam di arash. Dan arash itu adalah makhluk Allah yang paling besar. Di arash itu ada kursi. Ya, yang kursi itu luas juga. Yang kata Nabi, kalau langit dan bumi, ya, semua langit dan bumi disatukan, diletakkan di kursi Allah, itu seperti satu cincin di padang pasir. Itu kursi Allah itu luasnya. Jadi kalau langit dan bumi diletakkan di kursi itu seperti cincin di padang pasir kecil. Nah, itu kursi. Nah, kursi Allah itu kalau diletakkan di arash seperti cincin pula di padang pasir. Nah, berapa luasnya arash? Ya, bumi dan langit disatukan, diletakkan di kursi seperti cincin di padang pasir. Itu besarnya kursi. Kursi itu ditaruh di aras seperti cincin di padang pasir pula. Nah, berapalah luasnya aras Allah itu? Luas. Ya, itu makanya aras dikasih sifat azim, Rabbul Arsyil Azim. Ya, aras yang sangat besar, tidak bisa kita jelaskan besarnya. Nah, kata Allah, ada 8 malaikat yang memikul aras sampai hari kiamat tuh. Jadi ada 8 malaikat yang memikul aras. Nah, selama malaikat memikul aras, apa yang dilakukan malaikat? Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka selalu bertasbih memuji Tuhan. Nah, ini menunjukkan bahwa wala zikrullahi akbar. Memang berzikir menyebut nama Allah itu
adalah sesuatu yang sangat besar. Hingga malaikat ya 8 orang itu bisa memikul arsy yang sangat besar hanya dengan kalimat zikir. Bahkan hebatnya Bapak Ibu, nanti di sorga ketika tidak ada ibadah lagi, nah, nanti kita kalau di sorga tidak ada lagi ibadah Pak. Ya dapat sembahyang di surga, tidak ada orang sembahyang surga leh. Ya dah, kamu mendengar ceramah ada di surga tidak ada leh. Ya dah. Tidak ada leh. Tahajud ke di surga tidak ada tuh. Di sorga tidak ada lagi ibadah, tidak ada lagi ibadah. Semua sudah ditutup. Pahala tidak ada lagi, dosa tidak ada lagi, pelanggaran tidak ada lagi. Loss sudah. Kita tinggal menikmati hidup. Walaupun tidak ada ibadah di sorga, tapi zikir tetap ada. Nah, nanti baca surat Yunus ayat 10. Ya, surat Yunus ayat 10. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Betul? Di dalam sorga itu panggilan mereka subhanallah. Salam mereka kalau ketemu ya assalamualaikum. Kalau ada yang menyenangkan, kalau ada ketemu ini segala macam, baca alhamdulillahi rabbil alamin. Itu di sorga. Saat tidak ada lagi ibadah, tidak ada lagi kewajiban, tapi zikir masih tersisa. Jadi di sorga itu orang masih berzikir. Buktinya itu mereka baca subhanallah, baca alhamdulillah. Ya. Nah itulah kenapa zikir disebut akbar, ibadah yang terbesar. Sudah dimulai sebelum ibadah apapun diperintah. Sebelum manusia diciptakan, zikir sudah dimulai. Ketika semua sudah selesai, tidak ada lagi ibadah, zikir pun tetap tinggal. Nah itu ya menjadi dalil betapa memang zikir itu ibadah yang hebat. Nah pertanyaannya, apa sajakah zikir yang disebut sebagai akbar, ibadah terbesar? Pertama, zikir itu Bapak Ibu adalah kalimat-kalimat yang baik atau kalimat thayyibah. Bapak Ibu kalau baca nanti surah Al-Ahzab 41 sampai 42, Al-Ahzab 41 42, apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu uzkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Jadi kata Allah begitu, hai orang beriman, berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya tanpa batas. Apa zikirnya? Salah satunya bertasbihlah kamu, ya, memuji Allah pagi dan sore. Nah, jadi salah satu ya bentuk zikir yang Allah sebutkan secara spesifik itu tasbih namanya. Wasabbihuhu, bertasbihlah. Karena tasbih ini memang ibadah apa? Zikir yang istimewa tadi. Para malaikat selalu bertasbih, nanti di sorga orang juga bertasbih. Maka kata Allah, perbanyaklah tasbih, perbanyaklah baca subhanallah. Itu makanya dalam hadis yang sahih kata Nabi, man qala hina yusbih subhanallah wa bihamdihi mi'a marrah majaa ahadun yaumal qiyamati bi afdala minha. Kata Nabi, siapa yang di pagi hari mengatakan subhanallah wa bihamdihi 100 kali, ya, dia 100 kali pagi membaca subhanallah wa bihamdihi, maka di hari kiamat tidak ada orang yang lebih baik keadaannya nanti selain daripada orang itu. Ini menunjukkan zikir itu ibadah terbesar tadi. Karena kata Nabi, tidak ada orang yang lebih baik keadaannya di hari kiamat kecuali orang yang baca subhanallah wa bihamdihi setiap pagi 100 kali. Di sebagian lain disebutkan sore pun 100 kali. Nah sebenarnya kalau 100 kali kan tidak rumit tuh Pak. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Ada yang menambah subhanallahil azim, itu boleh. Tapi minimal ini 100 kali pagi. Nah, ini menjadi bukti betapa besarnya janji yang
akan didapatkan bagi mereka yang berzikir tadi. Wajar disebut wala zikrullahi akbar. Ya, yang baca subhanallah wa bihamdihi 100 kali pagi, tidak ada yang lebih baik keadaannya di hari kiamat kecuali orang itu. Ya. Itu alasannya Bapak Ibu kenapa Nabi menjelang mati disuruh bertasbih. Iza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbik. Itu sekitar 2 tahun menjelang Nabi mati itu. Ya, sebelum Nabi wafat, ya setelah penaklukan kota Makkah itu turunan itu tuh yang memerintahkan secara khusus Nabi agar banyak bertasbih. Itu untuk Nabi itu, Pak. Ya, apalagi kita yang memang tidak ada jaminan keselamatan di akhirat. Itu Nabi yang sudah dijamin selamat di akhirat, orang pertama yang dibangkitkan, makhluk pertama yang diselamatkan, makhluk pertama yang memberi syafaat, itu pun diperintah bertasbih menjelang mati. Ya, bertasbih sebanyak-banyaknya. Nah, makanya memang tasbih itu ibadah yang istimewa. Itu makanya setelah disebutkan perintah uzkurullah itu umum itu. Semua kalimat yang baik itu zikir. Tapi dispesifikkan oleh Allah wasabbihu, terutama tasbih. Ya, karena ini ibadah yang spesial, subhanallah. Ya. Makanya ya, misalnya dalam hadis yang sahih juga kata Nabi, hadis riwayat Bukhari, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang menjelang akhir hayatnya, menjelang matinya, dia mengatakan la ilaha illallah, dia akan ke surga langsung. Jadi dosa yang sekian puluh tahun itu Pak hilang seketika dengan satu kalimat la ilaha illallah, selesai. Itu menunjukkan memang zikir itu, kalimat-kalimat zikir itu jangan dianggap ringan. Walaupun hanya satu kalimat la ilaha illallah, kan cuma satu kalimat tapi bisa menggugurkan semua dosa yang puluhan tahun. Karena kalau itu yang dia ucapkan, mati dia, kata Nabi, dakhalal jannah, langsung ke surga itu. Ya. Nah, itu makanya Bapak Ibu nanti kalau sudah sakaratul maut, ya datang terasa mati lagak barik Rasul, itu tolong dituntun ya. Ya tahu situ. Ibu terasa ke mati besok tu. Iya. Nyawa mati kau terasa, mati kau tidak disembunyikan Allah. Kata Allah di surat Taha, nanti baca surat Taha ayat yang ke-14 itu. Inna sa'ah atiyatun akadu ukhfiha. Kematian itu pasti datang, hampir saya sembunyikan. Kalau begitu, kematian itu datang, hampir saya sembunyikan. Kalau hampir saya sembunyikan, disembunyikan enggak? Enggak. Hampir jatuh enggak? Enggak jatuh. Hampir tidak jatuh tuh. Tapi kalau hampir jatuh, enggak jatuh tuh. Kata Allah, akadu ukhfiha, hampir kematian itu saya sembunyikan. Kalau hampir disembunyikan berarti tidak disembunyikan. Berarti kita semua tahu kita akan mati. Terasa tuh Pak Ibu. Cuma kalau ada orang kadang-kadang lah bagi tahunya kan, agak barik rasanya. Ya Rasul nak kalamu le. Itu memang lah tahunya tuh Pak. Iya, atau mengganji-ganjinya bagai. Ya, jadi kalau ada apa-apa aku selama aku penyerengi. Tu tiba-tiba lunak asalnya tu cadik-cadik lah tu dak kalamu le tu ya. Ya, bisa jadi itu isyaratnya tu kan. Ya kan lelok tiba sana Pak, selama aku dak tanggung kasar lah Pak. Kini lunak tu. Ibu cadik-cadik lah tu. Mungkin dak kalamu le tu. Ya. Jadi kita mati itu tahu itu. Nah, apalagi sudah menghadapi sakarat, ada tanda-tanda itu. Mati itu Ibu tidak tiba-tiba, dia beransur-ansur itu. Kalla iza balagatit taraki. Ya, itu di surah Al-Qiyamah begitu. Mati itu naik-naik dia tuh. Dia perlahan-lahan naik itu dari ujung jari itu. Dari jari-jari kaki itu. Tarik ke atas terus sampai ke lutut, terus sampai ke pinggang, terus sampai ke dada. Terakhir hulkum,
hatta iza falaula iza balagatil hulqum. Ya, terakhir ke tenggorokan itu. Jadi mati itu udah tiba-tiba, lambat-lambat proses itu. Dan kita masih ditunggu taubatnya itu. Kalau nyawanya sampai ke lutut la ilaha illallah, habis dosanya semua. Nyawanya sampai di pinggang la ilaha illallah, mati. Selesai nyawa dari dosanya semua. Ya. Nyawanya sampai ke dada, dia la ilaha illallah, udah diampuni semua tuh, masuk surga dia. Nah, itu kenapa orang mati itu tidak boleh, orang sakarat tidak boleh sendiri, ya. Nanti sasek matinya. Makanya ibu-ibu tuh kalau agak sakit parah aja ditinggal-tinggal jo. Aku mati surang tanya mereka tanpa tuntunan. Ya. Kadang-kadang ibu-ibu kalau agak sakit kan tuh cari-cari saya di jauh. Karena lalun. Ya tu lah. Sigok alun lah ya, dituntun gitu ya. Nah, itulah menjadi bukti zikir itu adalah ibadah yang besar. Nah, apa yang Nah, jadi yang pertama zikir itu adalah kalimat-kalimat thayyibah. Yang kedua, zikir itu adalah belajar dan mendengar, ya, seperti Bapak Ibu sekarang. Jadi Bapak Ibu belajar, mendengar, itu bahagian dari zikir yang nilainya sangat besar. Itu tidak satu diulang Allah, ya, di surah An-Nahl 43 dan Al-Anbiya ayat yang ke-7. Apa kata Allah? Fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Kata Allah, bertanyalah kepada ahli zikir jika kamu tidak tahu. Jadi ahli zikir itu maksudnya orang-orang yang paham agama, orang-orang yang berilmu, itu disebut dengan ahli zikir. Nah, di mana orang berilmu duduk, maka di situ akan ada zikir. Makanya tempatnya disebut majlis zikir. Jadi tempat duduk kita sekarang ini namanya majelis zikir. Saya menyampaikan nasihat, itu namanya zikir. Bapak Ibu mendengar nasihat, namanya berzikir. Dan ini bukan ibadah ringan. Karena kata Allah, kata Nabi, kalau ada orang berzikir, berkumpul di majelis zikir, apa janjinya? Malaikat memintakan ampunan atas dosa mereka, diturunkan rahmat atas mereka, diturunkan ketenangan hati atas mereka. Yang keempatnya kata Nabi, wa zakarallah fi man indah, Allah sebut mereka satu-satu di hadapan para malaikat. Itu disebut dengan uzkuruni azkurkum. Jadi kita yang duduk sekarang ini Bapak Ibu, nama kita bergema di langit, satu-satu disebut Allah. Si fulan, si fulana, fulan, fulana, disebut itu, ya. Kenapa? Karena duduk mendengarkan kajian, mendengar nasihat, menyampaikan wasiat, itu zikir. Makanya kata Allah, fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Dan janji Allah, janji Nabi tidak satu itu. Ibu bapak kalau duduk di pengajian, dosa langsung diampuni. Para malaikat memintakan ampun. Ya. Lalu rahmat Allah turun. Lalu sakinah. Itu makanya Bapak Ibu kalau duduk mendengar ceramah ini terasa tenang hati. Jadi, itu maka lebih terkulai situ. Itu, ya kan? Celah apa yang bayangkan tu. Ia duduk menyandar saja Pak. Sekancangku Ustaz mengajak jomik tu. Itu bisa tak kalau itu tu tak mudah tu Pak Ibu. Tu orang-orang tertentu yang bisa meritunya itu. Ya. Orang-orang yang lah hatinya tenang tu Pak. Ya. Itu bukti memang zikir itu menenangkan hati kan. Kan kata Allah begitu, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub, itu tuh di Ar-Ra'd 28.
Berzikir itu hati tenang. Maka duduk mendengar ceramah, hati tenang. Jadi kalau Bapak Ibu gelisah di rumah, payah lalu, payah dengan ceramah. Ya minimal payah lalu ke situ. Kenapa? Ya pasti tenang dia Bapak Ibu, tenang. Ya. Nah, jadi jangan Bapak Ibu mengira zikir itu hanya kalimat-kalimat. Ya. Ada ibu-ibu sebagian ceramah, Ustadz nyampaikan ceramah, dia berzikir di belakang tuh, begini, rugilah tuh. Kalau dia duduk mendengarkan, 4 janjinya, ampunan, rahmat, sakinah, dibanggakan di hadapan para malaikat. Nah, makanya Bapak Ibu kalau orang berzikir, kalau orang mendengar ceramah, itu nilainya lebih baik dari 1000 rakaat salat sunat kan. Salat sunat itu kan besar pahalanya. Tapi mendengar ceramah, mendengarkan kajian lebih hebat lagi itu. Lebih baik dari 1000 rakaat salat sunat. Itu menjadi bukti zikir itu akbar. Ya, zikir itu adalah ibadah yang terbesar. Kerjanya ringan, tapi nilainya besar. Ya. Bapak Ibu kalau baca surat Al-Jumu'ah ayat 9 ya. Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bay'. Bila kamu dipanggil salat di hari Jumat, bersegeralah menuju zikir kepada Allah dan tinggalkan semua bisnis. Jadi gini, tadi kan bahasanya bila dipanggil salat, betul dah? Tentu jawabannya bersegeralah menuju salat, begitu kan? Kan harusnya begitu redaksinya tuh. Bila kamu dipanggil menuju salat, maka bersegeralah menuju salat. Tapi enggak, ketika kamu dipanggil menuju salat di hari Jumat, maka bersegeralah menuju zikir. Ya, fas'au ila zikrillah, bukan fas'au ila salah. Harusnya iza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ilaiha. Bila kamu dipanggil di hari Jumat untuk salat, maka bersegeralah menuju salat. Tapi enggak, iza nudiya lis-salah, fas'aunya bukan ila salah, fas'aunya ila zikrillah. Apa itu zikrillah? Mendengarkan khutbah. Jadi mendengar khutbah itu segera. Bukan, kalau salat Jumatnya kan 2 rakaat cuman. Kalau Allah suruh kita bersegera menuju salat, berarti kita hanya perlu 2 rakaat salat Jumat saja. Tapi Allah tidak menyuruh kita bersegera menuju salat, bersegeranya menuju zikrullah. Zikrullah itu apa? Ya khutbah. Itu makanya Bapak Ibu, Bapak-bapak, tidak boleh kita datang hari Jumat ketika khatib sudah mulai berkhutbah, tidak boleh datang. Bukan tidak boleh, itu tidak sah. Karena perintah Allah segera sebelum nasihat dimulai. Itu makanya ya kata Nabi, ya kalau dia datang manil tasala yaumal jum'ah wa batakara wa dana wastama'a wa ansata kana lahu bi kulli khutwatin yaktuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha. Ya, siapa yang mandi di hari Jumat, mandi dia di hari Jumat, lalu dia cepat datangnya, lalu dia duduk dekat ke mimbar, lalu dia mendengar khutbah baik-baik, maka kata Nabi, setiap 1 langkah kaki dari rumahnya dinilai pahala setahun salat malamnya, setahun puasa sunatnya. Itu yang disebut wala zikrullahi akbar. Zikir Allah itu, zikir itu adalah yang terbesar. Tahajud setahun, Pak. Ditambah puasa sunat setahun, siapa yang bisa mengerjakan?
itu setara selangkah kaki orang yang datang mendengar khutbah. Dengan catatan dia wabtakara, dia capek berangkit. Ya, itu makanya fas'au ila zikrillah, bukan fas'au ila salah. Sebagian di awak kau pak nampak yang buat apa-apa, selalu alun mulai khutbah alun tibu ke masjid. Padahal rumah di sekitaran masjid. Ya. Nyosangko khutbah ko hal remeh. Ya, sambo ya ceramah biasa saja. Enggak, beda. Ya. Kata Nabi kalau dia segera datang, dinilai per langkah kakinya. Yang satu langkah itu setahun salat malam, setahun puasa sunat. Ya, itu makanya apa-apa nanti yang dakik-dakik rumah ya Mas Haji, cari jalan memutar dulu. Ya, supaya banyak langkahnya. Ya gak dulu lah Pak, itu capek Pak. Kalau sasa azan ke apa itu putar-putar lo ke pasar tabiang apa ke tunggu hitam dulu gitu. Kalau gak capek apa itu bisa. Memang begitu. Jadi fas'au ila zikrillah itu artinya bersegera mendengar khutbah. Ya, karena mendengar khutbah itu nilainya tidak kecil. Zikir tadi. Makanya tidak disuruh kita bersegera menuju salat tapi menuju zikrillah. Zikrillah itu adalah nasihat. Karena fas'alu ahla zikri tadi, bertanyalah ke ahli zikir. Ahli zikir apa? Ilmu, nasihat. Ya. Saya tak tahu Pak, entah kapan kebiasaan buruk kita hilang itu. Tak di Padang, tak di kota, tak di desa sama Pak. Sebelum itu khatib naik mimbar itu masjid masih belum ada orang. Tapi begitu azan, begitu khutbah mulai, baru berdesakan datang berdiri segala macam. Padahal perintah Allah fas'au wazarul bai'. Kalau ada engkau punya bisnis hari Jumat itu 1M untungnya hari itu, tutup. Tidak akan kalah nilai pahala mendengar khutbah ketimbangkan yang untung 1 miliar itu. Ya. Kalau ada bisnis yang miliaran itu keuntungannya di hari Jumat itu, tinggalkan semua bisnis itu dulu demi mendapatkan khutbah, demi cepat datang untuk mendengar khutbah. Memang begitu hebatnya. Itu yang disebut Allah wala zikrullahi akbar tadi. Sungguh zikir menyebut nama Allah itu adalah sesuatu yang paling besar. Cuman kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu. Itu makanya kata Allah, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik jika kamu mengetahui. Sayang tak banyak yang tahu. Makanya kata Allah begitu. Bahwa mendengarkan khutbah itu nilainya tak tanggung-tanggung besarnya, sehingga semua bisnis mesti kita tinggalkan. Itu jika kamu tahu, kata Allah. Sayang banyak manusia yang tak tahu bagaimana baiknya mendengarkan nasihat itu. Ini untung aja Bapak Ibu tak tahu orang di luar tu pahala mendengar ceramah maghrib. Kalau tahu Bapak Ibu tagak dengan ceramah sado. Panuh. Untung tak tahu orang di luar tu Pak pahala dengan ceramah bisa menjunjung. Menjunjung, duk nyanda-nyanda. Itu kan tidak tahu orang di luar tu Pak. Ya, tentang pahala mendengarkan ceramah ni. Ya, kalau tahu mereka pahalanya semua berdesakan itu. Ya, datang itu, ya kan? Nah, memang begitulah. Jadi wajar tadi Allah katakan wala zikrullahi akbar. Sungguh berzikir itu adalah amal yang terbesar. Coba bayangkan Bapak Ibu. Satu langkah kakinya setahun salat malamnya, setahun puasa sunatnya. Satu langkah tuh. Tidak akan ada orang yang bisa tahajud setahun tuh. Atau puasa setahun, tidak ada itu. Kalau ada, itu selangkah kaki orang mendengarkan khutbah. Cuman sayang tidak banyak yang tahu. Jadi untuk bapak-bapak ni tolong sampaikan ni pesan berantai ke kawan-kawan. Tolong biasakan sebelum khatib berdiri itu sudah beradalah di masjid. Ya orang sebenarnya gini Ibu, orang
terlambat datang hari Jumat itu bukan jarak rumahnya yang jauh. Karena memang niatnya terlambat. Orang terlambat tuh niat terlambat. Orang cepat datang tuh niatnya memang cepat datang. Bapak Ibu kalau pergi ke Jakarta naik pesawat take off jam 6 pagi. Jam 5 udah sampai di bandara tuh, Pak. Tidak pernah terlambat tuh. Kenapa tidak pernah terlambat? Berencana dari rumah. Jarak rumah saya ke bandara sekian, saya harus berangkat jam sekian. Tidak dihitung waktunya. Pas apa itu? Karena berhitung. Berhitung. Kuncinya pada berhitung. Bapak kan tahu tuh, bara jarak rumah ambo ke masjid. Bara mini ambo di rumah ke masjid. Jam bara zuhur gini. Dia pasti bisa diperkirakan. Pasti bisa. Jadi kalau orang kota Lambek datang ke masjid, memang niatnya terlambat. Rugilah Bapak Ibu. Karena kata Allah bukan bersegera menuju salat Jumat, bersegera menuju zikrillah. Ya, zikrillah itu apa? Nasihat, khutbah. Gitu. Nah, jadi yang kedua, zikir itu adalah mendengar nasihat, itu zikir itu. Yang pertama tadi lidah, kalimat-kalimat thayyibah. Yang ketiga yang disebut zikir, ini Bapak Ibu kalau ada orang bertanya saya persilakan dulu. Silakan Pak. Masih ada sebagian jamaah ini yang ketika khatib khutbah si main HP, si ngobrol itu kata Nabi dalam hadis Bukhari, man massal hasa faqad lagha wa man lagha fala jum'atalah. Siapa yang memegang batu ketika khatib sedang berkhutbah, maka dia telah berbuat lagha. Dan siapa yang berbuat lagha, maka tidak ada nilai Jumatnya. Dulu Bapak Ibu di masa Nabi, Masjid Nabawi itu tidak ada keramik, tidak ada lantai seperti sekarang kayak pakai karpet. Itu masjid itu lantainya ya pasir saja. Sehingga sahabat sebagian ketika Nabi berkhutbah ada yang megang-megang batu. Nabi lihat, kata Nabi siapa yang megang batu, maka nilai Jumatnya tidak ada lagi. Habis. Fala Jum'atalah. Itu megang batu. Jadi ketika khatib sedang berkhutbah, tidak boleh satu apapun aktivitas yang kita kerjakan kecuali hanya mendengar. Apalagi main HP, balas banyak Pak. Nyusang, itu saya kata, dia kira khutbah itu seperti ceramah biasa. Tidak. Bahkan kata Nabi, iza qala li sahibika ansit faqad lagauta. Kalau ada orang yang berbicara, lalu kita tegur, diam. Yang mengatakan diam ke yang berbicara pun batal Jumatnya. Apalagi yang bicara. Nabi hanya menyebutkan yang menegur, bukan yang bicara. Jika yang menegur saja batal Jumatnya, apalagi yang bicara. Ini kawan sedang ngobrol nih Pak. Masalah lamaknya mota. Awak sedang mendengar khutbah tu antuk lah kok. Yang mengatakan antuk tu batal Jumatnya itu. Apalagi yang mota tu. Tidak boleh. Satu-satunya yang boleh menegur khatib. Satu-satunya yang boleh menegur khatib. Karena khatib yang punya hak bicara di hari itu satu-satunya. Jadi kalau ada yang bicara di belakang itu khatib boleh mendengar. Tuh para hadirin yang di sudut sana tolong diam. Boleh. Anak-anak tolong diam. Tuh boleh. Khatib boleh. Karena hadis Bukhari, ada sahabat datang, Nabi sedang berkhutbah, dia langsung duduk. Sahabat tadi. Nabi tanya, "Shalaita? Engkau sudah salat?" Maksudnya salat sunat, tahiyatul masjid. "Lamma ya Rasulullah." "Kum," kata Nabi. "Berdiri, salat." Maka dia salat. Artinya khatib boleh menegur jamaah. Sesama jamaah tidak boleh. Tak boleh, jangan tegur. Yang menegur pun batal Jumatnya. Jadi kalau ada orang meribut daki awak, paling ya kode seketik saya. Saya suruh tweet sedikit. Tapi jangan santuklah kau mata saya. Itu pun batal tuh. Saking sakralnya mendengar nasihat hari Jumat itu. Ya, apalagi nyomen HP, WA. Ya memang itu yang saya katakan beribadah sudah puluhan tahun tapi tanpa
ilmu. Ya. Termasuk begini, bapak-bapak kalau datang Jumat itu, yang datang duluan di depan duduknya. Jadi yang datang duluan tuh haknya di depan. Ini apa-apa kok dulu dimulai, tapi di belakang lo duduk. Nah, itulah susahnya. Nah, yang di belakang dan yang terakhir tiba, karena kamu kolonnya lebih tagak lah, kamu dekat pintu tu. Padahal mendaki ke mimbar ini tidak sedikit pula nilainya. Makin dekat makin besar, kata Nabi, ini onta di sini ha. Nomor 2 ni sapi ha. Nomor 3 tu kambing ha. Merampik tu ayam ha. 5 talu ayam ha. Belakang talu puyuh. Talu puyuh ini cari pak. Ya kan memang tak ada manusia aku beretong itu. Untuk dia lagi tak niu lah talu puyuhnya kaja ke belakang tu. Ya dah. Memang begitulah manusia tu. Ya mereka pintar dalam urusan dunia tapi urusan akhirat yang tak tahu mana yang untung besar. Oh gitu. Nah jadi kalau memang ditegur tak boleh pak, ya. Nah, karena kalau kita yang menegur nanti kita bersalah pula ibadahnya. Nah, solusinya memang belajar agama. Ya, ketika khatib sedang berkhutbah tu tidak ada aktivitas atau apapun yang boleh dilakukan kecuali hanya fastami'u wa ansitu. Ya, ketika disampaikan nasihat itu maka ya diam dan dengar. Itu makanya disyaratkan tadi itu. Ya, wadana wastama'a wa ansata. Mendekat duduknya, diam dia, mendengar dia. Nah, baru wa kana lahu bi kulli khutwatin yaktuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha. Baru setiap satu langkah kakinya dinilai setahun salat malamnya. Gitu. Setahun puasa sunatnya. Gitu. Ya sama. Salat Id, salat Jumat sama. Bedanya pelaksananya aja. Kalau salat Id setelah salat baru kita dengar khutbah. Itu makanya beribadah tak dengan ilmu. Ibu waktu khutbah tu tak boleh buka mukenahnya itu. Tetap dalam tempat duduknya. Sama dengan khutbah Jumat tu. Ya. Cuman bedanya yang Jumat wajib, yang salat Id sunat itu aja. Tapi aturannya berlaku sama. Ya, ya kalau ceramah kita biasa ini bukan bahagian daripada rangkaian salat. Terpisah. Kalau khutbah Jumat dia terangkai dengan salat Jumat. Itu makanya fas'au ila zikrillah. Ya, dipanggil salat Jumat bersegeranya ke khutbah karena khutbah tu terangkai dengan salat Jumat. Itu. Memang ada sebagian ibu-ibu begitu tuh. Ya, lah sudah ke salat Id tu nyalah berkumpul duduk sama-sama otak-otak leh. Ya kan? Apalagi sembahyang di lapangan. Ala nani di belakang berkumpul otak-otak. Tak boleh begitu tuh. Nah itulah dulu Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.